Ya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebutkan Presiden Jokowi sudah tidak lagi menganggap Nasdem di koalisi pemerintahan untuk sementara. Ketua DPP PKS Saudara Mardhani Alisera kemudian menyebut Jokowi bersikap kekanak-kanakan. Padahal tahun 2011 Partai Demokrat menyebut PKS kekanak-kanakan, tukang mutung gara-gara kader PKS saat itu didepak dari kabinet pemerintahan SBY. Nyodorin kaca ke Mardhani Alisera gitu ya. Itu tweet dari Kang Dede 78 teman-teman, dan ini di Ermol ya, Demokrat ya, PKS jangan mutung, itu kekanak-kanakan, itu pada 19 Oktober 2011 teman-teman. Dan ini lagi-lagi di koalisi pemerintahan Jokowi kekanak-kanakan. Ini Sabtu 6 Mei 2023. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke kolom komentar teman-teman ya. Rombongan penikmat sapi dan selangkangan memang biasanya cuma melihat kekurangan orang lain, padahal aibnya berjajaran di mana-mana teman-teman. Ini dari Musarudi. Apa dibenarkan dalam perusahaan BUMN nyambi jadi buzzer? Erick Thohir, Pelni memalukan mah ini, Jokowi, gitu ya. Kalau ngomongin masa lalu pasti nggak ada habisnya, saling bantah gitu ya. Sekarang yang di depan mata aja kita bicarakan, yang masih hangat kejadiannya. Presiden kan harusnya netral, karena ketika dipilih secara langsung oleh rakyat berarti bisa mengayomi dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini terkait adab saja sih gitu ya. Mau keluar koalisi sayang ya, sumber dana terhenti bingung. Ya pakai asma cuma bisa pakai as kerjanya nol besar, cuma bisa nyinyir gitu ya. Kalau seorang komisaris yang digaji sangat besar namun kerjanya bikin sensasi dan menista orang, apakah ini lebih buruk dari siswa TK? Ceng Mardhani Alisera ya, sudah manicure hari ini. Oh, sudah manicure hari ini gitu ya, dari Kang Diki. Lah kan Nasdem yang gabung ke partai oposisi ketika masih dalam koalisi pemerintahan. Ini yang kekanak-kanakan Nasdem dengan kebodohan berpikirnya gitu ya. Dari Funizon nih. Apakah tidak terbalik ya, justru Nasdem yang selama ini sudah dengan sengaja mencederai koalisi ketika sudah berjalan menjauh sendirian. Kenapa merasa seperti anak kecil yang ditinggalkan? Ya Mardhani Alisera ya, juga mbok ya jangan bersikap kemayu toyo gitu ya, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ya peribahasa itu benar sekali ya teman-teman ya. Itu berita tahun 2011 itu kebalik. Seharusnya yang kekanak-kanakan yang P ya. Oh, yang Demokrat atau Bapak SBY saat itu masih berkuasa. Karena alasan PKS menolak kenaikan BBM ya. Nah, sekarang diikuti dengan Bapak Jokowi yang Nasdem buat calon presiden sendiri, padahal Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Tapi saat itu SBY masih berkuasa ya teman-teman. Kalau sekarang Pak D sudah tidak berkuasa lagi. Kita hanya tinggal hitung bulan ya teman-teman ya. Jokowi sudah tidak menjabat lagi menjadi presiden teman-teman ya. Oke, dilanjut ya. Kejadian lama biasanya lupa dan gak relevan lagi. Yang sekarang relevan dan biasanya dipakai ya apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai prestasi pemerintah yang notabene adalah lawan oposisi, seperti itu. Bukanlah si SP sudah punya koalisi sendiri, ngapain diundang ya? Lah memang seandainya juga diundang pastilah malu untuk datang, seperti itu. PKS memang begitu ya, dia terlihat dia yang paling benar, lainnya salah, masuk neraka ya. Kelompok mereka ada yang coba menghilangkan sejarah dan ada juga yang membongkar borok lama, kan membagongkan. Narasi-narasi orang-orang takut kehilangan jabatan alias penjilat. Ceritanya Nasdem ngambek nih. Ngambek toh? Iya toh, ngambek nih. Permen mana? Ini dari Merah Emas ya, Motrejas ya.
Nggak usah banyak bacot ya, nikmatin aja jabatanmu itu bos, sebab tahun depan selesai tugasmu. Sebenarnya siapa yang kekanak-kanakan dan agak sedikit bandel ya, seperti itu ya. Pada panik nih Kadrun ya, Tante Mar tenang ya gitu ya. Udah biasa Kang, efek mabuk air kencing onta, Kadrun nggak punya otak. Seharusnya Nasdem yang tahu diri mundur saja. Wajar aja kalaupun Jokowi beranggapannya demikian. Masa udah jelas-jelas selingkuh, masa dimesra-mesrain. Nah ini paling apa ya, paling menahu sendiri ya teman-teman ya. Masa ya sudah jelas-jelas selingkuh, masa masih dimesra-mesrain, ya mesti joroknya baik. Ngapain, buang saja, nggak pakai gitu ya. Ini ya dari siapa ini, Iksen, nah itu ya. Goreng terus ya, kayak medianya bersih aja. Salah satu yang merusak peradaban bangsa ini adalah media. Wah, tidak dari persepsi cek ya. PKS dan kadernya bicara seperti biasa, abaikan saja. Orangnya itu aja dan berisik gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus channel ini dan sampai jumpa.